Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar penanganan penurunan stunting di Kabupaten Sidrap. Kita ketahui bersama bahwa data terakhir per Agustus tahun 2023, sasaran di Kabupaten Sidrap itu ada 24.000 kurang lebih bayi atau balita yang terindikasi dicurigai stunting. Makanya pada kesempatan hari ini kita akan berbincang yang pertama dari Bapak Dr. Ishak Kendrek, SKM MKes, sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kerjasama. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ustadz Lukman Ambotuo, LC, SH, SPDI, MPD, sebagai Ketua DPD Wahda Islamiyah Sidrap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertama kita ke Pak Dr. Ishak Kendrek. Bagaimana kira-kira selama ini penanganan stunting di Kabupaten Sidrap, khususnya keterlibatan mahasiswa dari ITKes Muhammadiyah Sidrap? Silakan. Terima kasih. Ini adalah kesempatan yang tentu istimewa, satu penghargaan bagi kehadiran kami mewakili Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap. Bagaimana andil perguruan tinggi kami terhadap pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Sidrap. Seperti kita ketahui bahwa stunting kan ini adalah masalah bangsa, permasalahan yang juga kita alami sebagai masyarakat Sidrap. Perguruan tinggi Muhammadiyah, ITKes Muhammadiyah Sidrap tentu memiliki peran yang sangat strategis untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Sidrap. Saat ini kami punya mahasiswa kurang lebih 2.000. Saya kira ini suatu potensi yang sangat besar yang bisa kita turunkan dalam rangka memberikan edukasi, kampanye pencegahan. Kemudian juga saat ini program KKN tematik yang mengangkat tema stunting, pencegahan stunting sebagai tema sentral. Jadi apa yang direncanakan dan diprogramkan oleh perguruan tinggi ITKes Muhammadiyah Sidrap itu nyata di dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Seperti yang saya sampaikan tadi, program KKN tematik yang menjadikan tema sentral dalam pencegahan, yang mana kegiatannya adalah melakukan edukasi, melakukan kampanye, termasuk pemberian makanan tambahan terhadap kelompok-kelompok sasaran pencegahan stunting. KKN tadi ini penempatannya di mana saja ini? Jadi kita tempatkan di desa-desa kelurahan yang ada di Kabupaten Sidrap. Tentu tidak semua. Jadi kita mengambil dulu lokasi-lokasi dengan angka stunting yang tinggi. Jadi kita menentukan satu lokasi KKN itu berdasarkan permasalahan yang dialami oleh suatu wilayah, desa dan kelurahan. Berbasis data? Berbasis data, ya. Jadi KKN tematik itu berbasis data, lalu kemudian kita tetapkan sebagai lokasi binaan, sebagai lokasi KKN tematik. Dan itu berkesinambungan. Jadi peran-peran nyata ini, kami sadar bahwa generasi yang kita ingin hadirkan adalah generasi yang berkualitas, generasi cerdas, sehingga tanggung jawab itu kami punya andil dan ikut bertanggung jawab dalam rangka menghadirkan generasi yang berkualitas. Baik, terima kasih. Kami beralih ke Pak Ustadz. Dalam tinjauan agama, kira-kira bagaimana perannya mempersiapkan generasi ini? Karena ini stunting ini masalah generasi kita, khususnya generasi bangsa ke depan. Ya, bagaimana? Apakah ada memang dalam syariah kita ini masalah pencegahan atau penanganan atau persiapan generasi yang dimulai dari bayi atau balita? Silakan. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah diberikan kesempatan, dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjelaskan tentang pencegahan stunting dalam syariat agama kita. Perlu kita ketahui bahwa agama kita ini, agama Islam, adalah agama yang sangat mulia, yang mana agama kita ini telah memberikan informasi dan keterangan bahwa kita sebagai orang tua itu memang diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meninggalkan anak keturunan yang lemah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Maka hendaklah kalian khawatir dan takut meninggalkan anak keturunan yang lemah. Ya. Para ulama kita menyebutkan bahwa dzurriyyatan di'afan, keturunan yang lemah di sini adalah lemah dalam sisi akidah, lemah dalam sisi ekonomi, dan juga lemah dalam sisi fisik. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa stunting ini adalah permasalahan di mana balita ini mengalami kelemahan dalam sisi fisik. Ya, makanya ini adalah merupakan ayat yang sangat jelas yang menerangkan bahwa agama Islam ini merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah kesehatan. Betul, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perhatian bahwa janganlah kalian meninggalkan anak keturunan yang lemah. Kemudian agama Islam juga telah memberikan aturan-aturan bahwa untuk mencegah stunting ini memang agama kita telah memberikan aturan bahwa dalam tidak melahirkan keturunan yang lemah ini dimulai dari proses pemilihan suami istri, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah telah menganjurkan kepada kita untuk memang seorang suami itu memilih istri yang walud, istri yang penyayang, kemudian istri yang memang bisa melahirkan. Ya, kemudian dalam fase pernikahan, ya, ini agama kita telah memberikan anjuran bahwa dalam fase pernikahan ini diharapkan antara suami dengan istri bisa membina hubungan dengan baik. Ya, bahkan agama kita telah memberikan anjuran bahwa ketika berhubungan intim, yang merupakan proses untuk melahirkan anak, yaitu telah diberikan anjuran bahwa sebelum melakukan hubungan intim, kita harus berdoa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jadi ada pencegahan. Ada pencegahan. Bahkan ini tadi adalah merupakan isyarat bahwa sebelum melakukan hubungan intim itu harus berdoa supaya anak keturunan kita tidak diganggu oleh setan. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kita kembali ke Dr. Ishak. Ini kalau peran perguruan tinggi sendiri, ya, ini sudah berapa tahun dilakukan oleh ITKES Muhammadiyah dalam mempercepat proses penanganan stunting ini, Kabupaten Sentral? Jadi kalau dari sisi waktu perguruan tinggi kapan melakukan intervensi, sebenarnya itu sudah kita lakukan sejak awal. Cuma tema sentralnya pencegahan stunting itu kami lakukan 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir kita lakukan. Jadi bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan sebagai usaha secara optimal tadi itu adalah memberikan pendidikan kepada mahasiswa sebelum mereka turun ke lapangan. Ada pembekalan? Ada pembekalan teknis, ada pembekalan umum yang dilakukan oleh para dosen yang memang menjadikan tema stunting sebagai pokok daripada kegiatan yang akan dilakukan di desa dan kelurahan. Angka stuntingnya banyak. Kerjasamanya dengan unsur pemerintah? Ya, kerjasama kita punya MOU dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah kabupaten, dengan BKKBN itu sendiri, sehingga peranan ini dengan adanya MOU ini, saya kira ini sebagai sesuatu bentuk komitmen kita, bukan hanya hari ini, tetapi itu komitmen pencegahan dan pengenanganan stunting untuk Kabupaten Sidrap itu terus kita lakukan. Baik, saya kembali ke Pak Ustadz. Tadi menarik bahwa ternyata di Islam ini
bahkan sebelum menikah sudah harus dilakukan persiapan. Ya, betul. Ya, ketika misalnya harus memilih pasangan, ya dia harus ada aturan-aturannya seperti Pak Ustadz. Ya. Kemudian bagaimana cara Islam ketika misalnya anak ini sudah lahir, ya, apakah khususnya di masa anak ini masih balita, apakah ada trik-trik atau langkah-langkah yang dilakukan oleh syariah Islam ini untuk supaya anak ini betul-betul menjadi generasi unggul? Ya. Baik. Kalau kita berbicara masalah syariat Islam, tentunya kembali kepada dalil. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami kembalikan kepada salah satu di antara ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, di ayat yang ke-233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah." Ya. Artinya bahwa seorang ibu itu memang dianjurkan dalam agama ini untuk menyapih, memberikan empati kepada anaknya selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi ini adalah di antara bentuk pencegahan stunting dalam masa balita. Bahwa memang seorang ibu itu dianjurkan untuk memberikan empati kepada anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin. Ya, dan ini memang kita ketahui secara kesehatan bahwa dalam empati ini begitu banyak gizi-gizi yang diberikan kepada anak-anak kita. Jadi pemberian ASI itu 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi memang di program pemerintah itu ada namanya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, betul. Ya, jadi sejak dia 9 bulan di dalam kandungan tambah 2 tahun. Sekira ini sudah sejalan dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Sekira demikian bincang-bincang kami pada kesempatan hari ini. Sebagai kesimpulan, kami merasa bersyukur mewakili dari BKKBN Kabupaten Sidrap, ternyata bahwa peran dari agama dan peran dari perguruan tinggi ini cukup besar. Ya, kita optimis bahwa tahun 2024 ya Kabupaten Sidrap bisa menurunkan angka stuntingnya. Amin. Ya, dari sekarang angka 27% bisa turun di angka 14%. Insyaallah. Ya, sekira demikian, terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih, Masya Allah. Ya, Ustaz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.